Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya dulurku semua? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya lur. Masih di suasana lebaran ya dulur. Bagi umat muslim yang sedang merayakan, aku ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa-dosa kita di tahun kemarin semuanya diampuni oleh Allah, dan juga semoga kita semua mendapat fitrah di tahun ini ya lur. Amin. Untuk segmen Kismis kita kali ini, kita akan membahas tentang hutan larangan atau gunung larang. Hutan larangan atau gunung larang yang berlokasi di Gunung Ciremai ini terletak di Desa Sindangwangi, Majalengka, Kota Cirebon. Hutan larangan ini berada di kawasan Gunung Ciremai yang berlokasi di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon. Hutan larangan Gunung Ciremai ini tidak terlalu luas, akan tetapi tidak mudah juga untuk bisa masuk ke kawasan tersebut. Bagi mereka yang percaya dengan hutan larangan ini memiliki pamali ataupun pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung-pengunjung tersebut, seperti mengatakan kata-kata kotor ataupun sejenisnya. Apabila pantangan-pantangan ini dilanggar oleh orang-orang tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan akibat dari perbuatannya itu secara langsung. Area hutan ini pun dipercaya dapat dimasuki dengan cara ataupun hal-hal mistis karena tempat ini merupakan tempat keramat, di mana tempat ini dipercaya bersemayamnya roh karuhun, yaitu nenek moyang daerah setempat. Dan apabila ingin memasuki kawasan hutan larangan, orang tersebut harus meminta izin ataupun mengucapkan salam pada saat akan memasuki kawasan hutan tersebut. Sikap ini merupakan bentuk sikap menghargai dan menghormati penghuni ataupun leluhur yang bersemayam di tempat tersebut. Pantangan larangan mengucapkan kata-kata kotor yang tak pantas dan dapat merusak keaslian budaya ataupun kesucian alam tersebut. Dan konon cerita yang beredar yang dipercaya di masyarakat sekitar bahwa di hutan larangan itu pernah berdiri sebuah kerajaan kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Jambangan yang memiliki abdi dalem cantik jelita yang bernama Nyimas Larang. Kecantikan Nyimas Larang ini telah terkenal seantero jagat ataupun di pelosok negeri, bahkan hingga para pangeran dari kerajaan-kerajaan lain seperti pangeran dari Talaga Manggung, Sumedang Larang, dan Saunggalah Kuningan. Para pangeran ini mencoba untuk melamar Nyimas Larang, akan tetapi Nyimas Larang selalu menolak lamaran-lamaran mereka, yang membuat para pangeran berselisih tegang untuk memperebutkan Nyimas Larang. Untuk menghindari dan meredam konflik tersebut, akhirnya Sang Prabu menyelenggarakan sebuah sayembara yang disebut sayembara adu jajaten atau pertarungan. Sang Prabu menyelenggarakan sebuah sayembara yang disebut sayembara adu jajaten atau pertarungan. Sang Prabu menjanjikan untuk si pemenang, yaitu pemenang akan dapat menikahi abdi dalemnya yang bernama Nyimas Larang. Berjalannya waktu dan terjadilah pertarungan sengit pada sayembara adu jajaten ini berlangsung. Para pangeran mengeluarkan seluruh ilmu yang dimilikinya, dan pada akhirnya pemenang dari sayembara tersebut adalah Patih Kebobule dari Kerajaan Sumedang Larang. Akan tetapi Nyimas Larang ini menolak mentah-mentah Patih Kebobule, yang mengakibatkan Patih Kebobule murka dan mengamuk di istana. Dengan kejadian itu, Nyimas Larang merasa lelah dan mengatakan, "Lebih baik aku ngahiang." Ngahiang yang berarti menghilang dengan seluruh istana agar tidak ada lagi ataupun tidak lagi terjadi pertumpahan darah. Dan secara tiba-tiba istana beserta isinya itu menghilang. Dan tak berselang lama setelah istana itu menghilang, secara tiba-tiba muncul mata air yang sangat jernih. Dengan kejadian ini, Patih Kebobule kembali ke kerajaannya ke Sumedang dengan perasaan yang sangat kecewa.
Dan sejak kejadian inilah area itu disebut Gunung Larang atau hutan larangan. Cerita ini beredar di masyarakat sekitar ya guys. Adapun untuk apakah benar atau tidaknya, biarlah sejarah ini tetap dengan cerita aslinya, sebagai bentuk kita menghargai keaslian budaya dan kealamiahan alam yang ada ya dulur. Oke dulur, itulah sekilas cerita ataupun kisah mistis hutan larangan ataupun kisah mistis dan sejarah dari hutan larangan Majalengka, Kota Cirebon ini. Semoga cerita ini bermanfaat ya buat dulur semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir ya. See you next di videoku selanjutnya. Bye.